Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Hudia Isnain. Di sini saya akan mencoba membahas tentang bentuk-bentuk badan usaha. Pembahasannya yang terdiri dari yaitu pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga perbedaan badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha terdiri dari perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada perseroan komanditer atau CV, yang keempat ada perseroan terbatas, yang kelima perusahaan negara, yang keenam ada koperasi, dan yang ketujuh ada yayasan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah usaha yang dimiliki satu pengusaha. Dengan sistem kepemilikan tersebut, pengusaha dapat mengatur bisnisnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Jika berskala besar disebut dengan badan usaha milik swasta, jika berskala kecil disebut dengan usaha kecil dan menengah atau UKM. Adapun ciri-ciri perusahaan perseorangan, yang pertama itu proses pembentukannya mudah. Yang kedua, pemilik perusahaan adalah perseorangan atau keluarga. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar dan menggunakan aset pribadi. Yang keempat, sistem pengelolaannya cukup sederhana. Yang kelima, tanggung jawab dan tugas pemilik usaha tidak terbatas. Yang keenam, keberlanjutan usaha bergantung pada pemilik usaha. Yang ketujuh, nilai penjualannya relatif kecil. Yang kedelapan, bisa ditransfer kapanpun. Pembahasan selanjutnya yaitu ada firma. Firma adalah suatu bentuk persekutuan badan usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama usaha bersama. Setiap anggota pada badan usaha firma memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaan, sehingga modal untuk mendirikan badan usaha firma juga berasal dari patungan para anggota. Adapun ciri-ciri firma, yang pertama, badan usaha firma didirikan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian. Yang kedua, firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usahanya. Yang ketiga, para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab bersama kepada pihak ketiga. Yang keempat, keanggotaan firma sangat meningkat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, masing-masing anggota firma dapat melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain. Dalam menjalankan firma, semua keuntungan dibagi secara proporsional kepada para anggotanya. Ketujuh, pendirian firma biasanya dilakukan dengan akte notaris, namun ini bukan persyaratan mutlak. CV atau persekutuan komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis sesuai namanya. CV pada dasarnya adalah proses mempersekutukan modal. Adapun ciri-ciri persekutuan komanditer atau CV yaitu adanya dua sekutu, yaitu sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sekutu aktif yaitu memiliki hak penuh terhadap setiap anggota dan aktivitas bisnis pada perusahaan termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai penanam modal dan tidak berhak turut serta dalam aktivitas operasional bisnis. Selanjutnya, tidak ada batasan minimal untuk modal pendirian perseroan komanditer. Selanjutnya, proses dan syarat pendirian CV tergolong mudah. Dan yang terakhir, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga. Pembahasan selanjutnya itu ada perseroan terbatas. Secara umum, pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum
di mana modelnya terdiri dari saham-saham yang setiap pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Saham-saham yang menjadi modal pendirian perseroan terbatas dapat diperjualbelikan sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pembubaran perusahaan. Adapun ciri-ciri perseroan terbatas, yang pertama itu pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Yang ketiga, model perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Yang keempat, perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kelima, kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang keenam, pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkannya. Yang ketujuh, keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Yang delapan, perusahaan dipimpin oleh direksi. Selanjutnya, perusahaan negara. Perusahaan negara atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, menurut Kamus Bisnis dan Bank adalah perusahaan yang memiliki modal baik sebagian atau seluruhnya merupakan harta atau kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Adapun ciri-ciri perusahaan negara, yang pertama sumber pendapatan negara, yang kedua dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah, yang ketiga, risiko ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Yang keempat, melayani kepentingan umum dan juga publik. Yang kelima, masyarakat dapat turut memiliki saham. Yang keenam, menyediakan kebutuhan rakyat. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu ada koperasi. Koperasi adalah perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggota. Adapun ciri-ciri koperasi yaitu pertama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. Tiga, kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. Jadi ciri-ciri dari koperasi. Yang keempat, dijalankan oleh anggota dan untuk anggota. Yang kelima, kerugian ditanggung bersama-sama dan keuntungan dibagi sama besarnya setiap anggota. Dan yang terakhir, rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selanjutnya ada yayasan. Yayasan merupakan satu entitas non-pemerintah yang didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal dengan tujuan utama membuat hibah organisasi terkait lembaga atau individu untuk ilmunya, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain. Adapun ciri-ciri yayasan yaitu yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi awal kekayaan yayasan itu. Yang kedua, kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan tidak mempunyai anggota. Yang kelima, untuk mendirikan sebuah yayasan harus dilakukan dengan akte notaris dan mempunyai status badan hukum dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Dan selanjutnya perbedaan badan usaha. Di sini ada dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi atau pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Contohnya itu ada perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan perusahaan negara. Sedangkan yang tidak berbadan hukum yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki
memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Contohnya yaitu ada perusahaan perseorangan, ada firma, dan ada persekutuan komanditer atau SIF. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.